Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Ikhwan. Anak-anakku yang solih dan solihah, how are you today? I hope you are always happy and healthy. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we are going to learn Islamic religious education. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bab 8 tentang kewajiban sholat berjamaah. Oleh karena itu, silakan anak-anak disimak dengan baik. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini, Pak Iwan akan membahas beberapa hal. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ketentuan sholat. Pembahasan yang ketiga yaitu Pak Iwan akan menyajikan praktek sholat. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ya benar, sholat berjamaah adalah ibadah umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah pembahasan terkait ketentuan sholat. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, untuk ketentuan yang pertama yaitu tentang syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu apa saja syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, seseorang yang beragama Islam wajib hukumnya melaksanakan ibadah sholat. Adapun syarat yang kedua adalah yaitu telah mencapai baligh. Yaitu ketentuannya adalah apabila laki-laki sudah mimpi basah atau seorang perempuan sudah mengalami haid. Bagi laki-laki yang sudah mimpi basah dan perempuan yang sudah mengalami haid, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Adapun syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi, wajib hukumnya bagi seseorang yang berakal sehat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Adapun syarat yang keempat adalah yaitu suci dari hadas besar. Bagi perempuan yaitu telah suci dari haid ataupun suci dari nifas. Seorang perempuan apabila telah suci dari haid dan nifas, maka wajib hukumnya melaksanakan sholat fardu. Adapun syarat yang kelima adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam, khususnya tentang kewajiban sholat, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan dakwah tentang agama Islam, khususnya sholat, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita membahas tentang ketentuan syarat wajib sholat, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat syah sholat. Apa sih syarat sah sholat itu? Syarat syah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat sehingga sholatnya menjadi sah. Lalu apa saja syarat sah sholat itu? Syarat sah yang pertama adalah yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Adapun syarat sah sholat yang kedua adalah yaitu suci dari najis, baik itu dari badan, pakaian, ataupun tempat yang digunakan untuk ibadah sholat. Syarat sah sholat yang ketiga adalah yaitu seseorang wajib menutup aurat ketika melaksanakan ibadah sholat. Syarat sah sholat yang keempat adalah yaitu telah memasuki waktu sholat. Sedangkan syarat sah yang kelima ataupun syarat sah sholat yang terakhir yaitu sholat menghadap kiblat.
Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah segala hal yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan apabila itu tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, apa saja sih rukun sholat itu? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Apabila kita ingin melaksanakan ibadah sholat, maka wajib bagi kita untuk berniat melaksanakan ibadah sholat. Dan itu juga berlaku kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka seseorang diperbolehkan untuk sholat sembari duduk maupun tidur, bahkan dengan isyarat kedipan mata. Adapun rukun yang ketiga yaitu adalah takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Selanjutnya, rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah, membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam setiap rakaat sholat. Jadi apabila seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat, maka ia menjadi tidak sah dalam sholatnya. Dan rukun yang kelima adalah ruku. Tentunya ruku dengan tumanina. Dan rukun yang keenam adalah i'tidal. Dan tentunya dengan tumanina. Dan rukun yang ketujuh adalah sujud. Nah, tentunya dengan tumanina. Dan rukun yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Dan rukun yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi. Rukun yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Dan rukun yang terakhir yaitu rukun ke-13 yaitu dengan tertib. Jadi setiap orang wajib hukumnya melaksanakan ibadah sholat dengan tertib, artinya melaksanakan sholat sesuai dengan urutannya dari mulai awal sampai akhir. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, yang terakhir adalah ketentuan apa saja yang membatalkan sholat. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa saja yang membatalkan sholat itu? Coba tebak. Ya benar, yang membatalkan sholat yang pertama adalah yaitu meninggalkan salah satu rukun yang ada dalam sholat. Yang kedua adalah meninggalkan salah satu syarat yang ada dalam ketentuan syarat sholat. Yang ketiga adalah berbicara di luar bacaan sholat. Yang keempat adalah melakukan gerakan berlebihan di luar gerakan sholat dan di luar ketentuan syariat Islam yang dibolehkan. Yang kelima adalah makan atau minum meskipun sedikit. Yang keenam adalah terkena najis. Yang ketujuh adalah berhadas besar maupun berhadas kecil. Nah, baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi beberapa ketentuan dalam sholat yang Pak Iwan sampaikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak menyimak video tentang praktik sholat. Selamat menyaksikan. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi video tentang praktik sholat yang baik dan benar. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, demikian video dari Pak Iwan. Terima kasih sudah menyimak kali ini. Pak Iwan tutup, tapi sebelumnya mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.